Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat sakti semua. Pada perjumpaan kali ini saya akan mencontohkan atau membuat sebuah simulasi kembali bagaimana caranya untuk membuat atau menggabungkan beberapa program kegiatan output dalam satu DRPP, yang mana kita ketahui ya, dari DRPP ini akan kelanjutan setelah itu akan menjadi SPP, dan dari SPP akan dilanjutkan untuk penyiapan SPM-nya. Oh ya, pada kesempatan hari ini yang dimaksud dengan DRPP di sini adalah untuk DRPP GUP maupun DRPP TUP pada modul bendahara di aplikasi Sakti. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama juga telah ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan nomor S78-PB/2022 tanggal 24 Februari 2022, di mana pada itemnya di situ disebutkan bahwa untuk pengajuan SPM GUP atau TUP tunai, bahkan SPM LS kepada bendahara, itu agar dalam satu SPM dapat diajukan untuk beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang dia di dalam jenis belanja yang sama. Ini diatur juga di dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor 6/PB/2018 tentang tata cara penggabungan beberapa output ya, seperti surat ini. Nah ini surat edaran dimaksud adalah yang seperti ini, nomor 78 tanggal 24 Februari 2022. Item yang saya sebutkan tadi di sini. Nah, itu. Jadi tidak salah jika kita membuat penggabungan DRPP dari SPBY para PPK yang sudah terkirim, yang sudah divalidasi bahkan ya ke dalam modul bendahara gitu. Jadi yang menggabungkan ini, yang menyederhanakan ini adalah di modul bendahara kalau di DRPP-nya. Akan tetapi pada saat ketika SPB-an pun itu sudah bisa disederhanakan gitu ya, sudah bisa disederhanakan seperti yang saya ada contoh seperti ini ya. Yang saya maksud penggabungan SPBY tadi ya. Jadi sudah dari penyiapan SPBY pun itu sebenarnya sudah bisa disederhanakan. Nanti saya contohkan atau saya visualisasikan rincian SPJ dari para PPK, baik itu GUP ataupun TUP yang bisa disederhanakan atau digabungkan, sehingga pada saat mengkwitansikannya pun sudah bisa kita gabungkan juga gitu kan. Tetap dari beberapa SPJ itu dibuat beberapa SPB juga gitu kan. Cuman dalam hal ini kan kita yang pertama adalah tingkat efisiensinya, dan yang kedua ya edarannya juga sudah ada, jadi kita harus mematuhi itu gitu kan. Baiklah, nanti akan saya visualisasikan lebih lanjut bagaimana menggabungkan beberapa kegiatan output bahkan lokasi ya yang berbeda dalam satu SPBY atau dalam satu DRPP, baik itu DRPP GUP maupun DRPP TUP. Oke, nyata di depannya. Sekarang kita lanjutkan mengenai pembelajaran bagaimana cara membuat DRPP, di mana isi DRPP tersebut, oh ya, DRPP GUP maupun DRPP TUP ya, di mana DRPP tersebut bisa untuk menggabungkan beberapa program, kegiatan, output,
bahkan lokasi yang berbeda, tetapi dengan catatan masih di dalam jenis belanja yang sama. Ya, adapun langkah-langkahnya dimulai seperti ini. Dengan catatan bahwa rincian SPJ para PPK itu sudah di SPBY-kan ya, dan bahkan sudah divalidasi oleh PPK-nya. Maka kalau tahapan SPBY ini sudah selesai, modul bendahara baru bisa membuat kwitansinya. Ya, dari kwitansi-kwitansi inilah kita akan sekarang pada hari ini kita akan menyiapkan DRPP-nya, tetapi dengan catatan bukan DRPP per satu SPBY, memang dibolehkan. Ya, kita tampilkan dulu. Nah ini contohnya. Jadi PK tertentu, katakanlah PK OP3 ini, dia memiliki 7 SPJ. Tetapi tidak salah juga ketika 7 SPJ itu ya dibuat 7 SPBY. Gitu loh. Nggak salah juga sih sebenarnya. Kalau hanya satu PK. Kebetulan di OP ini PK-nya itu ada 4. Jadi kalau SPBY 1 PK aja 4 SPBY kali 4 PK 4728 sudah 28 SPBY gitu loh. Nah, celakanya nanti ketika dia di DRPP kan pada Sakti itu akan banyak sekali gitu ya. Akan banyak sekali DRPP di mana setelah DRPP kan jadi SPP. Dengan DRPP yang banyak yang 28 tadi, maka SPP akan jadi 28. SPP 28 akan dibayangkan jadi ada 28 pula SPM. Kan kita pasti berarti tidak menjalankan apa namanya edaran yang sudah dikeluarkan oleh KPPM, bukan KPPM, dari Direktorat Jenderal Pembendaraan ya, yang mengatur bagaimana pengajuan SPM ke KPPN dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada item nomor 4 ini kan sudah disebut nih ya, bahwa satu SPM itu bisa mengakomodir beberapa kegiatan, beberapa output, bahkan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanja. Nih, sepanjang jenis belanja itu selamat. Kalau kita lihat tabel ini, jenis belanjanya kan sudah 52 semua ya. Belanja barang dalam hal ini begitu. Nah, kalau kita membuat satu SPBY untuk satu SPJ seperti contoh ini akan sangat tidak efisiensi dan tidak menjalankan apa edaran dari Direktorat Jenderal Pembendaraan yang terbaru ini bahkan tanggal 24 Februari. Ya, sudah 3 menit. Oke, sekarang kita masuk bagaimana membuat DRPP yang merupakan yang isinya adalah gabungan beberapa kegiatan output, lokasi, beberapa apa? PK, beberapa akun di situ ya. Beberapa akun dalam satu DRPP. Jadi dengan catatan ya, yang utama tadi bahwa sudah ada kwitansi yang sudah dikwitansikan ya. Ini kan stepnya seperti itu ya. Dari kumpulan SPJ tadi, kumpulan SPJ ini dibuatlah SPBY oleh PPK. Ini masih di modul PPK sampai tahapan SPBY. Kemudian untuk mengkwitansikannya dengan syarat SPJ ini SPBY ya, bukan SPJ lagi. SPBY itu sudah divalidasi oleh PPK. Nah, di sini kan sudah ada nih, seperti di layar yang Anda lihat ya. Ini kan sudah ada nih SPBY, kwitansi berarti ini ya. Ini dia kodenya KW ini berarti kwitansi. Ini setelah kita menerima SPBY dari para PPK, maka muncullah kwitansi ini. Nah, kwitansi inilah yang akan kita DRPP-kan, begitu ya. Berarti tahap ini sudah selesai, nih ada tulisannya. Belum DRPP kan. Nah, untuk membuat DRPP itu kita harus masuk ke bendahara, ya, login dia Sakti di bendahara, kemudian submenu membuat usulan, kemudian submenu lagi membuat DRPP. Ya, adapun caranya seperti ini ya. Nah, di sini udah masuk semua nih.
ini yang sudah jadi ya, sudah jadi SP2D ya, sudah jadi SP2D dari SPM, dari SPP, bahkan dari DRPP sudah ada. Nah, kita klik lagi di sini, klik tambah, karena kita mau bikin DRPP baru kan? Iya. Kita klik tambah, kemudian kita tentukan jenis kwitansi yang mau kita DRPP kan itu apa. Ini dalam hal ini kita TUP ya, tetapi juga kalau misalnya TUP kita klik yang TUP. Dalam hal ini kita klik UP-nya. Kemudian kita pilih PPK-nya. Nah, kita pilih PPK 02 ini aja. 02 aja karena tadi ada contoh yang sudah digabung nih ya. Kita mau kasih contoh yang sudah digabung seperti ini nih. Ada 5132, ini satu SPBY, 523133 ini SPBY kedua, dan 2421 ini SPBY ketiga. Sesungguhnya ini masih bisa disederhanakan kan? 1 sampai 8 itu masih bisa dibuat jadi satu SPBY kan? Nah, jadi sebenarnya di OP2 ini bisa hanya 2 SPBY ya. Bisa hanya 2 SPBY, tapi itu tidak menjadi masalah. Nanti kita meringkasnya ketika kita akan menyiapkan DRPP-nya ini saja. Jadi kita lebih ringkas lagi ya. Setelah kita pilih PK-nya, langkah berikutnya kita sumber dananya dulu ya. Kita tentukan, kemudian nanti oh iya, PK-nya benar ada koreksi nih. Oh iya, kebetulan ini saya diiringi oleh Dayang-Dayang ya, yang operator ini sejatinya, tapi saya di sini hanya membantu memvisualisasikannya untuk menjadi video pembelajaran ya. PK-nya sudah kita pilih, kemudian kita pilih KPPN. Langkah selanjutnya kita pilih cara penarikannya, kita klik aja ini 0 ya. Ke nomor register karena ini dana rupiah murni, jadi dia tidak pakai register, kita klik aja 01. Setelah ini terpenuhi semua ya, kita klik PKO-nya, kita cari program kegiatan output-nya ya. Nah, akan tampil box isu seperti ini, kita pilih programnya apa. Programnya ini ya yang FC sesuai dengan rincian permohonan masing-masing ya, sesuaikan dengan satker masing-masing, permohonan satker masing-masing. Kemudian pilih kegiatan itu di 5.300 CDR. Oke, kemudian outputnya dia ternyata di CDR ya. Di sini ada berbagai pilihan, ada CDR, CDH, CDG tergantung dengan SPBY yang masuk dari PK-nya. Kebetulan ini adalah CDR, kita klik CDR. Lalu kita klik pilih ya. Setelah kita klik pilih, tunggu sebentar dia menghimpun data-data yang kita butuhkan. Nah, di sini dia akan tampil detail akun yang akan kita buat DRPP-nya. Nah ya, kita lihat data awal kita bahwa SPBY dari PK tersebut ada 3. Yang pertama ini dia mengakumulasi akun 523132 dalam satu SPBY, kemudian SPBY yang kedua dia mengakumulasi 523133. Nah, sekarang kita lihat di saktinya. Muncul di sini ada 5218, 523132, 33, 34. Ini bisa jadi ada juga CDR ya dari PK yang lain gitu loh. CDR yang ini nih maksudnya. Yeah. Tapi dari PK yang lain. Kalau dari PK yang kita maksud hari ini, dia hanya ada 32 dan 33, bukan? Iya. Tetapi dia masih terdiri dari 2 SPBY. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 DRPP saja. Ya, 1 DRPP. Kenapa jadi klik? Kampanye. Kita ke Sakti. Ya, kita klik sesuai dengan tadi yang dibutuhkan, yaitu 5232 dan 33 ya, itu yang akan kita masukkan di dalam DRPP-nya. Kemudian kwitansinya kita lihat ya, dengan sejumlah itu. Ini kan yang 5232 itu sebenarnya dia adalah nilainya berapa, Wi? 9, 24. Kalau yang 32 dia 24 penggabungan SPBY-nya. Berarti kita klik yang 24 nih, nilai yang 24 SPBY dari PK tersebut ya. Ini kita klik, kemudian kita lihat lagi datanya. 5233-nya dia ada juga kan. Nah,
Kita klik, dia katanya 29 tadi ya. Kita klik juga di 29 ini. Oke, setelah data yang kita butuhkan sesuai dengan rincian SPBY dari PK sudah sesuai ya, kita masuk ke Sakti. Ini kita simpan, kita klik simpan. Ya. Yakin data ini sudah benar ya, kita klik ya. Kemudian tunggu beberapa saat, dia sedang loading ya. Ini lampu hijau ini merekam. Hijau loading itu berarti layarnya ditekan ya. Berhubung ini memang jaringannya padat mungkin ya, jadi loadingnya ini agak lama, kita tunggu. Nah ini ada pesan di pojok kanan ya, bahwa data DRPP berhasil disimpan. Sekarang kita lihat. Ya, DRPP itu akan masuk di sini. Nah, akan masuk di kolom DRPP dengan status ya, dia statusnya di situ belum SPP, belum SPP dulu, belum SPP ada ya, belum SPP ya. Nah, kalau kita mau lihat wujudnya seperti apa ya, apakah data ini sudah termasuk semua ya, yang 5232 sampai 5233 sudah masuk semua, itu kita klik dulu di sini. Kita birukan layar ini ya. Kita birukan layar ini. Nah, kita tunggu lagi. Lalu kita unduh. Ya. Kita kan mau lihat dia ini apa bentuk DRPP seperti apa ya. Nah, itu langkah untuk menjadi DRPP itu seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kwitansi-kwitansi yang masuk ke DRPP itu yang ini, 24 dan 29, di mana kita ketahui bahwa SPBY yang satu, yang kedua ini tadi jumlahnya adalah yang itu tadi, 29 dan 24 ya, udah cocok ya. Nah itu, kalau ini sudah mau kita unduh, ya silahkan aja. Nah kita unduh aja. Tapi kalau misalnya masih ada kwitansi-kwitansi lain yang akan di DRPP kan, langkahnya adalah seperti yang saya kemukakan di awal tadi ya. Nah ini katakanlah cuma satu ini yang akan di DRPP kan, maka ini sudah bisa kita unduh. Kita pilih lagi PK-nya ya, langsung klik unduh. Klik unduh. Oh, maaf saudara ya. Ini berhubung jaringannya agak terganggu, tapi demikianlah langkahnya ya. Kalau kita ingin membuat sebuah DRPP yang mana di dalamnya itu sudah menggabungkan beberapa program, beberapa kegiatan, dan beberapa output di dalam satu DRPP ini, ya. Tahapan itu seperti itu, gitu. Jadi, kalaupun masih ada merekam lagi, membuat DRPP baru lagi, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, ya. Silahkan cari datanya, silahkan pelajari video ini selanjutnya. Tetapi ini sebenarnya udah berhasil, dan tinggal kita unduh aja, ya. Nah, dari DRPP yang sudah jadi ini, kita mengabari PPK, operator PPK, bahwa silahkan Anda menyiapkan SPP-nya dari DRPP yang sudah kita buat tadi, ya, di mana DRPP yang kita buat tadi itu sudah merupakan DRPP yang simple, ya, yang sudah merupakan gabungan, gitu, sudah penyederhanaan dari data yang sebanyak ini. Nah, ya, ini kan ada 9 SPJ. Kita terima SPBY dari PK ada 3, tetapi bisa disederhanakan lagi hanya 2 DRPP nanti. Penggabungan yang 1 dan 2, yang 3 ini sendiri karena dia beda kegiatan ya, 2421 dengan 5.300 gitu kan sendiri. Jadi bisa lebih efisien lagi dan menghemat waktu. Oke, demikianlah tata cara membuat atau menggabungkan beberapa program kegiatan output dalam DRPP, apakah itu DRPP DUP ataupun DUP bersama rekan kami Dewi dan Yanti, gitu ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, dapat menghubungi nomor handphone di bawah yang akan saya deskripsikan di video YouTube ini. Silakan menghubungi kami bertiga. Baik, selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih dan jangan pernah bosan mencintai negeri ini.